Jadi cerita kali ini dari security sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kita sebut aja security ini namanya Anto. Umurnya sekitar 37 tahun. Kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan shift jaga malam. Nah sekitar jam 11 malam, pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga. Dan kebetulan si Anto ini tuh lagi ngantuk banget. Dia nitip lah kopi ke si OB ini. Terus gak kerasa nih, udah sejam nunggu, kopinya si Anto tuh gak datang-datang. Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong. Niatnya biar ngilangin ngantuk juga. Tapi pas dia lagi jalan di lorong, tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada perempuan cantik banget pakai baju perawat. Lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi. Anto berhenti terus langsung ngeliatin perempuan ini. Tapi perempuan ini tuh jalan aja lurus ngelewatin Anto. Terus naruh kopinya di atas meja Anto. Terus bilang, "Kopinya mas." Anto tuh di situ benar-benar cuma bisa diem aja, kayak matung gitu loh. Saking dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada perawat secantik itu. Karena penasaran banget, Anto tuh sampai nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4. Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi, OB-nya tuh baru muncul bawa kopi. Terus bilang ke Anto, "Mas, maaf ya lama, tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu." Terus Anto kan bingung ya, nanyalah dia, "Lah ini tadi ada perawat cakep banget ngasih kopi panas. Udah habis nih kopinya, lihat aja." Ngedengar itu OB-nya tuh bingung banget. Dia cuma bisa jawab, "Gak tahu sih ya mas, saya gak nitip siapa-siapa kok buat bikinin kopi si emas." Pas lagi ngobrol begitu, tiba-tiba obrolan tuh keputus karena ada telepon masuk. Katanya tuh ada pasien meninggal di jam 2 malam di lantai 5. Akhirnya langsung siap-siap lah sesuai protokol rumah sakit, yang mengharuskan jenazah itu tuh kalau mau dibawa ke lantai bawah harus didampingin sama security yang jaga. Akhirnya dia naiklah ke lantai 5 pakai lift. Pas pintu liftnya kebuka, itu tuh udah ada kereta jenazahnya gitu di depan lift, Moy, Bi. Jadi cuman kerandanya doang gitu? Kerandanya doang, Moy. Tapi ada mayatnya? Ada. Wow. Akhirnya Anto ngedorong kereta itu untuk masuk ke lift. Dia mencet tombol liftnya. Begitu pintu liftnya kebuka, dia langsung masuklah sambil dorong kereta jenazah ini. Lanjut tuh didorong Anto ke kamar jenazah. Pas udah ditaruh Anto di kamar jenazah, Anto mau nyarilah petugas jenazahnya ini. Karena biasanya yang jaga di kamar jenazah tuh ada 2, Moy, Bi. Tapi setelah dicari-cari Anto ke ruang jenazah, ke ruangan tempat dokter sama penjaga itu, bener-bener gak ada tanda-tanda dari mereka. Akhirnya karena Anto ngerasa pengantaran jenazah ini juga salah satu tanggung jawab dia bener-bener nungguin sampai ada petugas yang datang. Terus dia nungguinnya di kamar jenazahnya? Iya, tapi di biliknya itu, Moy, sambil nonton TV. Terus pas Anto lagi asik nonton TV, tiba-tiba tuh bulu kuduknya Anto ini tuh naik. Dia merinding banget. Terus langsung lah Anto nengok ke arah jenazah yang tadi dia antar. Pas dia nengok, ya masih ada kereta jenazahnya. Tapi karena mau mastiin lagi, Anto akhirnya jalan lah ke kereta jenazahnya. Jadi dia sambil nelfon petugas yang jaga di lantai 5. Dia tuh mau mastiin kemana sih orang-orang yang di ruang jenazah. Nah pas teleponnya masih belum diangkat, Anto sambil berusaha buka kereta jenazahnya ini, kayak mau mastiin kalau ini tuh ada isinya kan. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan. Pas udah kebuka dikit, Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini tuh perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi. Oh shit. Jujur Anto di situ shock banget dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu. Akhirnya karena semuanya penasaran, diceklah ke CCTV rumah sakit itu. Dan dari hasil CCTV itu adalah Anto tuh emang beneran ke lantai 5. Dia juga ngedorong, tapi yang didorong tuh gak ada. Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah, juga postur tangan dan tubuhnya dia tuh kayak ngebawa kereta jenazah. Fuck. Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu, Moy, Bi. Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Jadi dibikin 3 piring gitu, Moy, Bi. Nah untuk yang Diana itu tuh dikasih racun. Akhirnya mereka makanlah bertiga di meja makan. Nah setelah makan sekitar jam 9 malam,
Yanto sama Diana tidur lah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngelihat hasil dari racun itu. Sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamarnya dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, "Kenapa mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang. Sampai dibawa ke UGD dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ngelihat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget. Akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran, jadi Asti sering ditinggal seharian di rumah. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu Moy, Bi. Dia kayak lagi nyari piring. Nah pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambillah sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatohin lah piringnya gak sengaja, dan akhirnya pecah. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam mereka berdua tuh tidur. Nah sekitar jam 1 pagi Moy, Bi, Asti tuh kebangun karena kayak ada suara berisik banget. Akhirnya Asti nyalain lampu, dan pas Asti lihat, di sebelahnya Yanto tuh mulutnya ngeluarin busa, badannya geter-geter, dan gak lama Yanto tuh meninggal. Anjir. Tapi ngelihat itu Asti gak kaget-kaget banget. Wah gila banget sih. Berarti si Asti yang ngebunuh Yanto juga. Ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Hah? Gimana? Ada satu kejadian di satu komplek, tapi kompleknya di mana gue kasih tau nanti ya. Di satu komplek ini tuh ada satu keluarga baru yang baru pindah ke komplek itu. Si keluarga baru yang baru pindah ke komplek ini tuh punya hubungan sama ilmu hitam lah. Kabar ini tuh juga nyampe ke satpam yang jaga di komplek itu. Si satpamnya ini tuh ngeliat kalau ada satu mobil yang selalu keluar dari komplek ini lewatin portal itu setiap jam 3 pagi. Tapi anehnya si mobil ini nih bakal balik masuk lagi ke dalam komplek di jam 3.15 atau 3.20 lah. Terus 15 menit. Nyata kayak tiap hari si mobil itu ngelakuin kayak gitu. Nah karena agak-agak curiga segala macam, akhirnya si satpam ini kayak mau ngeliat nih siapa sih sebenarnya keluarganya, karena dia cuma denger doang, nggak pernah ngeliat nih bentukan keluarganya kayak gimana. Terus jam 3 pagi itu si mobil keluarga baru ini nyampe di portal. Nah sebelum dibukain, si satpam ini kayak ngedekat dulu ke mobilnya gitu, kayak pengen lihat sebenarnya keluarganya kayak gimana sih. Ternyata pas satpamnya keluar dari pos, yang turun tuh bukan kaca supirnya, tapi kaca belakang supirnya. Si satpam ini ngeliat ternyata di kursi belakang itu ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Hah? Gimana? Jadi kayak kalau kita kan manusia ada di atas bibir kita ada lekukan gitu kan. Dia tuh di mukanya nggak ada lekukan sama sekali. Kayak ini nih nggak ada nih, lekukan ini nggak ada. Terus kayak kita kan kelopak nih ada kerutannya kan. Dia tuh nggak ada. Jadi kayak bener-bener halus banget, kayak boneka porselen lah. Iya kebayang. Tapi orang Moy. Nah cuman si ibu-ibu ini itu tuh cuman ngomong kayak, "Pak, saya cuma mau keluar sebentar. Nanti bentar lagi saya masuk lagi kok. Tolong bukain ya cepet." Ya udahlah karena dia juga udah kaget. Gara-gara itu ya mungkin takut juga, merinding jam 3 pagi gitu kan. Akhirnya udahlah dia ke portalnya, terus dia buka tuh portal. Udah tuh cerita ini dikasih tahu ke anak buahnya. Intinya kalau misalkan memang si keluarga ini mau keluar jam 3 pagi, nggak usah tahan-tahan lagi, udah kasih aja. Nggak usah cari ribut lah, serem kan. Nah beberapa hari kemudian di jam 3 pagi itu adalah giliran salah satu anak buah si bos ini, ya salah satu satpamnya lah.
si satu satpam ini tuh dia ketiduran di jam 3 pagi itu. Ternyata di tengah ketidurannya si Pak Satpam ini, tiba-tiba dia kebangun gara-gara dicolek. Dan ternyata yang nyolek itu adalah si ibu ini. Kaget dong dia. Dia ngeliat langsung nih, wah ternyata bener kata bos gua, ada ibu-ibu pakai kebaya, mukanya tuh ya kayak boneka porselen gitu loh. Akhirnya udah tuh dia kebangun, terus langsung dibukain tuh portalnya. Nah terus begitu mobil ini ngelewatin portalnya, si ibu ini nurunin kaca. Terus dia bilang, Pak, dibanding Bapak nanti ketiduran, saya kasih temen aja ya buat nemenin, biar Bapak nanti gak ketiduran. Nah si Bapak ini bingung dong, maksudnya apa temen gitu kan. Pas mobil ini udah jalan, portal ditutup lagi. Nah pas dia balik ke pos satpamnya, dia ngeliat dari jauh, di dalam posnya ini samar-samar kayak ada siluet orang banyak gitu. Nah pas dia deketin ke pos satpam, ternyata bener aja, di dalam pos satpam itu rame banget. Sosok-sosok yang mukanya juga kayak boneka porselen. Ininya gak ada, kerutan matanya juga gak ada sama sekali. Dan itu rame banget, bener-bener rame. Itu di mana, Bi? Kompleknya? Itu di komplek di belakang Kejaksaan Jakarta Selatan.